selalu kita ulang-ulang agar umat Islam faham dan mengerti. Penting, semuanya sia-sia. Oh, itu masalah-masalah tidak perlu dibahas, itu masalah kecil, masalah. Ini yang besar yang harus kita bahas. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, kembali kita kepada bahasan kitab At-Tauhid. Kembali kita kepada pelajaran kita, pelajaran Tauhid. Dan pelajaran Tauhid lebih penting daripada pelajaran sholat, lebih penting daripada pelajaran akhlak, lebih penting daripada pelajaran birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, lebih penting daripada pembahasan mendirikan khilafah Islamiyah, lebih penting dari segala-galanya. Kalau umat Islam mengerti pentingnya sholat, dia wajib untuk mengerti bahasan pelajaran tauhid lebih penting daripada itu, karena dia adalah yang paling penting di dalam agama kita. Seperti yang selalu kita sampaikan, yang selalu kita bicarakan, yang selalu kita ulang-ulang agar umat Islam faham dan mengerti pentingnya tauhid. Salat bergantung kepada tauhid, birrul walidain bergantung kepada tauhid, mendirikan khilafah Islamiyah bergantung kepada tauhid. Seluruh amal saleh mendirikan ini, berdakwah bergantung kepada tauhid. Tanpa tauhid mereka nggak laku semuanya. Semuanya sia-sia. Dan tauhid tidak bergantung kepada salat. Dan ini hendaknya selalu difahami dan kita fahami, dan selalu kita tanamkan di dalam hati kita, agar kita tahu mana yang terpenting di dalam agama kita, yang karenanya para nabi dan para rasul diutus oleh Allah. Apalagi kalau terjadi syirik besar, maka betul-betul semua amalan hilang. Di ibadah terbesar, lakukan sholat dengan tauhid, lakukan puasa dengan tauhid, lakukan berdakwah dengan tauhid, lakukan berbakti kepada orang tua dengan tauhid, lakukan menegakkan agama Allah, kalau bisa sampai khilafah Islamiyah dengan tauhid. Kita tidak menafikan pentingnya khilafah Islamiyah, kan, tapi agama kita mengatur, tidak hanya semangat buta yang akhirnya kemudian melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada ibadah yang sekecil-kecilnya pakai tauhid. Ketika kita mengatakan ibadah yang sekecil-kecilnya, sebenarnya tidak kecil, tapi dibandingkan yang di atas kecil. Ibadah semuanya agung, semuanya mulia. Agama ini tidak ada yang kecil. Tapi apabila dibandingkan dengan ibadah yang lainnya, dia kecil. Maka bahasan besar dan kecil melihat daripada ibadahnya itu sendiri. Namun semua ibadah penting. Tidak ada yang tidak penting. Namun tingkatan kepentingnya berbeda. Kenapa saya katakan ibadah semuanya penting? Karena Allah tugaskan malaikat Jibril langsung untuk turun ke bumi membawa agama ini, menyampaikannya kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesuatu yang dibawa oleh malaikat Jibril tidak mungkin urusan yang tidak penting. Oleh karena itu agama semuanya penting. Jangan pernah menyepelekan sebahagian daripada agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oh, itu masalah-masalah tidak perlu dibahas, itu masalah kecil, masalah ini yang besar yang harus kita bahas. Tapi hatinya tadi menyepelekan yang kecil itu gitu. Jangan. Namun kalau ketika kita mengatakan kecil, maksudnya adalah dibandingkan sholat. Contoh apa? Ibadah masuk toilet. Masuk toilet perlu ibadah. Ada ibadah masuk toilet. Dan tentu ibadah masuk toilet tidak sama apabila dibandingkan dengan jihad, dibandingkan dengan sholat, dibandingkan dengan puasa Ramadan, dengan haji. Ibadah memakai sendal, membuka sendal, ada ibadahnya. Betul tidak? Kita katakan kecil bukan kita sepelekan, enggak. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala di dalam biografi yang disampaikan oleh murid-muridnya kepadanya, beliau buta seperti yang kita ketahui bersama. Dan itu tidak pernah memakai sendal kecuali kanan duluan. Karena memang itu diperintahkan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah memakai sendal kanan duluan. Suatu hari pengawalnya ingin coba-coba, ditaruh yang kiri dulu. Begitu beliau raba dengan kaki ya, yang kiri. Tidak mau beliau pasang yang kaki kiri dulu. Tetap beliau cari mana yang kanan, mana yang kanan. Padahal disengaja oleh, kadang-kadang orang dekat kita usil kita wajar-wajar aja. Syekh terbesar aja diusil orang gitu. Tapi semua sesuatu yang Allah takdirkan untuk pelajaran bagi kita. Dan beliau tetap tidak mau memakai sendal kirinya itu terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena sudah tidak bisa lagi memakai. Orang kalau sudah berpuluh-puluh tahun melakukan sebuah, nggak bisa lagi susah untuk melakukan yang padahal ringan. Seperti kita yang sudah berpuluh-puluh tahun misalnya makan pakai tangan kanan, cobalah makan pakai tangan kiri kalau tidak susah. Padahal ringan, pekerjaan ringan dah. Tapi sudah nggak biasa. Tangan kiri itu sudah nggak bisa dibawa untuk mengangkat makanan. Karena sudah puluhan tahun ditinggalkan dia untuk makan makanan ke mulut. Itu yang benar. Hal yang sama ketika orang melakukan makan pakai tangan kiri, kemudian disuruh makan pakai tangan kanan, berat bagi dia. Karena sudah terbiasa makan pakai tangan kiri. Padahal ringan. Apa sih beratnya? Makan pakai tangan kiri itu nggak berat. Sedangkan kita bisa melakukan hal yang lebih besar daripada menaikkan makanan ke mulut pakai tangan kiri. Tapi sudah tidak terbiasa. Oleh karena itu beliau tidak kunjung, tetap mencari bagai kaki kanannya mana sendal yang sebelah kanan. Tidak kunjung ketemu.